datang ke sana sebagai minoritas. Salah satu yang aku ingat juga ke masjid aja, mau sholat Jumat itu harus ngelewatin bukit dan sebagainya, itu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Itu justru yang unik, kita jadi anak orang di sana gitu. Jadi kayak anak adopsi. Iya, anak adopsi, bener banget gitu. Itu bener-bener unik banget dan aku nggak akan lupakan seumur hidup aku juga. Jadi ya udah, kalau ketemu sama mungkin kayak orang ya pucat dan sebagainya, ya bisa jadi itu bukan manusia kayak gitu. Kalau cinlok ada nggak cinlok? Kalau dijodoh-jodohin sih ada kayak gitu, tapi enggak sih. Hai DMCers, it's Daily Break Focus Time with me. Aku Wati Najwa Salsabila and it's showtime. Hari ini kita bakal membahas kegiatan yang paling dinanti-nanti mahasiswa, yaitu KKN, atau lebih spesifiknya lagi KKN Kebangsaan. Hari ini aku sudah bersama bintang tamu kita, salah satu peserta KKN Kebangsaan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Kak Ahmad Bedui. Halo Kak. Halo teman-teman semua. Hai. Tadi panggilannya apa? DMC? DMCers. Halo DMCers. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin nih masih banyak DMCers yang belum tahu apa sih KKN Kebangsaan itu. Mungkin boleh dijelasin nih Kak. Oke, untuk KKN Kebangsaan sendiri itu program dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dulu. Mungkin sekarang sudah diambil alih oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek, Kemendikti Saintek. Itu adalah program KKN yang memang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Setiap tahunnya itu memilih salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian pesertanya dari seluruh perguruan tinggi negeri, bahkan perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia. Untuk KKN Kebangsaan ini setiap tahunnya memilih satu lokasi provinsi. Untuk saat ini, akhir-akhir ini sih selalu dipilih di Indonesia Timur ya. Mungkin untuk menjangkau daerah-daerah 3T juga. Kalau kakak sendiri lokasinya di mana tuh? Aku kebetulan di Provinsi Maluku. Terus kalau boleh tahu apa sih Kak bedanya KKN Kebangsaan ini dengan KKN tematik atau literasi? Oke, untuk secara garis besar KKN Kebangsaan ini beda dengan KKN tematik atau KKN literasi itu penempatannya. Karena kan untuk KKN reguler Untirta sendiri kan biasanya di seluruh provinsi Banten ya. Kabupaten Lebak misal atau Kabupaten Pandeglang. Sementara untuk KKN Kebangsaan ini lokasinya ditentukan oleh kementerian langsung. Jadi memang Untirta hanya memilih delegasinya yang mewakili nama kampusnya, kemudian untuk lokasi, akomodasi dan sebagainya itu sudah diserahkan atau ditentukan oleh pihak kementerian. Berarti gak bisa milih ya mau di mananya? Iya, nggak bisa milih. Okay. Harus siap di seluruh Indonesia. Baik. Terus kalau tujuan dari KKN Kebangsaan sendiri apa tuh Kak? Oke, untuk tujuannya sendiri yang pertama tadi menyisir daerah 3T, tertinggal dan sebagainya. Kita datang ke sana sebagai seorang mahasiswa, sebagai agent of change, agen perubahan untuk membawa ilmu-ilmu dari rumpun program studi kita. Misal dalam satu kelompok terdiri dari berbagai jenis prodi. Saya sendiri kan dari komunikasi, ada teman saya dari pertanian IPB, ada dari teman-teman saya juga dari Papua dan sebagainya. Dari ilmu yang memang rumpun itu, beragam itu, kita harus atau diharuskan membuat program kerja yang memang relate dengan tempat masing-masing yang sudah ditentukan juga. Misal kelompok satu di kota apa, kelompok lainnya di kabupaten apa dan sebagainya. Oh berarti tiap kelompoknya beda-beda, masih beda-beda lagi? Masih beda-beda lagi. Jadi pesertanya itu kan datang dari seluruh kampus di Indonesia. Kalau nggak salah tahun 2024 itu ada sekitar 500 orang. Nah dari 500 orang itu dibagi ke puluhan kelompok. Aku nggak tahu pastinya kelompok berapa. Kelompok aku itu 10 orang dari seluruh di Indonesia. Jadi nggak akan sekelompok sama teman sekampus kita. Kita akan dikelompokkan dengan teman-teman dari kampus yang berbeda. Dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, sampai dengan Papua. Nah, satu kelompok ini terdiri dari 10 sampai 15 orang ditempatkan di kota atau kabupaten yang tersebar di Provinsi Maluku. Kebetulan aku dapat di ibu kotanya banget, di kota Ambon. Tapi kalaupun di ibu kota memang termasuk daerah yang 3T itu Kak? Nah, itu dia uniknya di Provinsi Maluku. Provinsi Maluku itu sebetulnya kalau dibilang 3T, nggak terlalu 3T sih. Dalam artian, untuk kota Ambon sendiri memang sebetulnya sudah indeks kepuasan masyarakat, toleransi dan sebagainya itu sudah sangat tinggi gitu. Inovasinya sudah sangat banyak. Mungkin tetap dipilih beberapa kelompok yang ada di kota Ambon itu untuk tetap
kita bisa tetap bertukar pesan, bertukar keragaman dan sebagainya. Karena kan mau bagaimanapun, Kota Ambon tetap bagian dari Provinsi Maluku. Fun fact-nya yang di Kota Ambon tuh cuma ada 5 kelompok kalau nggak salah dari puluhan kelompok. Jadi memang rata-rata dikirim ke kabupaten-kabupaten yang memang terpelosok. Salah satunya teman aku yang dari Teknik Untirta, dia harus naik bis kurang lebih 5 jam, terus harus nyeberang kapal laut lagi kurang lebih 2-3 jam. Jadi nggak tahu sih ini aku bersyukur apa enggak ya ditempatin di kota gitu. Iya, tapi kan itu 5 kelompok ya yang di kotanya. Iya. Nah itu tuh ada nggak sih yang kesamaannya kayak prokernya sama atau gimana gitu? Secara garis besar, alhamdulillah semuanya beda sih. Karena kan kita menyesuaikan dengan desa atau tempat kita ditempatkan. Kebetulan di Maluku itu sebutannya bukan desa atau bukan kelurahan, tapi negeri. Makanya Maluku itu punya semboyan atau punya jargon itu adalah negeri para raja-raja. Jadi memang bukan kepala desa juga, bukan lurah. Jadi kita dipimpin oleh seorang raja. Gitu. Jadi emang kita datang ke suatu negeri yang ada di Kota Ambon, kita lihat potensi yang paling besar apa, sektor yang paling bisa diolah apa, baru kita menyesuaikan dengan program kerja sesuai keahlian kita masing-masing. Tapi ada nggak sih Kak perbedaan yang paling kerasa dari di sini sama pas KKM di sana? Wow, ini udah masuk ke kehidupan di Kota Ambon ya. Jujur beda banget. Kalau di Banten kan, mohon maaf, kalau kita Muslim, kalau kita beragama Islam, ya kita mayoritas gitu. Sedangkan ketika sampai di Maluku, kita justru yang jadi minoritas. Kalau tidak salah 90% atau 95% masyarakat Provinsi Maluku itu beragama Kristen atau Protestan. Jadi memang kita datang ke sana sebagai minoritas. Salah satu yang aku ingat juga, ke masjid aja mau sholat Jumat itu harus ngelewatin bukit dan sebagainya, itu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Jadi kalau di sini kita bisa ngelihat banyak masjid per 10 meter, 15 meter, justru di sana aku sholat ke masjid aja itu cuma sholat Jumat, karena memang di negerinya nggak ada masjid sama sekali. Jadi memang sholat di rumah aja. Itu perbedaan paling mencolok. Kemudian ada bahasa juga, tentu bahasa orang timur. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah atau mungkin dari orang timur juga ya, teman-teman FEB. Bahasa itu cenderung nada tinggi ya. Nada tinggi itu bukan marah-marah ya dalam artian, tapi memang nadanya memang tinggi karena filosofinya mereka semua itu berangkat dari seorang nenek moyang yang memang pelaut. Ketika nenek moyang mereka melaut, si keluarga ini akan teriak, hati-hati dan sebagainya, jangan lupa berdoa dan sebagainya. Karena jauh ya. Betul, karena jauh ada suara ombak, makanya sampai sekarang mereka kalau ngomong atau berbicara, berkomunikasi itu nadanya tinggi seperti itu. Tapi ada nggak sih Kak orang Maluku yang nggak bisa bahasa Indonesia? Mungkin anak-anak kali ya. Banyak anak-anak atau remaja yang kalau kita ajakin ngobrol pakai bahasa Indonesia, mereka masih malu. Jadi mereka bener-bener semangat kalau kita ngajakinnya pakai bahasa Ambonnya atau bahasa Malukunya. Oh, berarti belajar bahasa Malukunya juga? Sedikit. Boleh dong, Aduh. coba dong. Boleh dong, kenalan halo mungkin. mama, papa, kakak, deng, beta, Dowi. Ini beta di Banten. Udah segitu aja. Malu banget. Dia udah lupa sih karena 1 tahun yang lalu ya. Oh, berarti dipanggilnya Doi? Owi sih. Owi, ya, karena biar simpel aja gitu. Ke anak-anak juga kan ya? Iya. Apa sama yang gede juga dipanggilnya Owi? Iya. Oh. Sama masyarakat semua juga Owi. Kalau makanannya sendiri ada yang beda nggak sih Kak? Makanannya tipikal rasanya sih itu beda banget. Kalau kita kental sekali ya dengan rasa gurih, pedas dan sebagainya. Kalau di sana jujur sangat amat kurang pedas sih kalau bagi aku ya makanannya. Mungkin memang lidah mereka juga tidak terbiasa pedas juga. Jadi makanan-makanan laut utamanya itu ya diolah dengan khasnya mereka. Kalau mungkin yang terkenal itu ada papeda, ikan kuah kuning. Itu enak banget, tapi ya memang nggak pedas sama sekali kayak gitu. Oh, hambar gitu ya cenderungnya? Nggak hambar juga sih sebenarnya. Cuma emang karena kita di sini kebiasa makan sambal kali ya. Sambal kita kan ada beragam ya. Sambal tomat, sambal terasi dan sebagainya. Nah di sana tuh ya udah gitu. Cabenya aja nggak diulek gitu. Jadi cuma dicemplungin ke ikannya untuk penambah rasa aja gitu. Baik lagi nih kalau misal dari Untirta sendiri ya, itu tuh fokus awalnya tuh gimana sih Kak cara narik mahasiswa buat ikut kegiatan KKN kebangsaan ini? Oke, mungkin ini juga teman-teman banyak yang penasaran ya cara daftar KKN kebangsaan. Step pertama kita harus follow LPPM .Untirta. LPPM itu apa sih? LPPM itu Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat. Itu adalah satu lembaga Direktorat Untirta yang memang mengurus program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, salah satunya KKN, termasuk ke KKN literasi, KKN tematik dan sebagainya, dan KKN kebangsaan ini. Biasanya nanti setelah pelaksanaan KKN tematik atau literasi gelombang pertama, itu 1 atau 2 bulan setelahnya bakal diupload di IG mereka, pembukaan pendaftaran KKN kebangsaan. Nah, setelah itu nanti kita daftar, ada banyak berkas yang harus dikumpulkan, salah satunya kita harus komunikasi ke pihak fakultas masing-masing. Setahu aku beberapa fakultas, termasuk FEB kalau nggak salah, itu tuh seleksinya per fakultas dulu. Oh, jadi kayak nggak semua yang daftar itu dikasih berkasnya ke rektorat. Jadi di pihak fakultas emang udah disaring, termasuk FISIP. Dari 15 atau 20 orang yang dikirim ke rektorat cuma 4 orang buat seleksi per kampus kayak gitu. Nah, setelah itu ikut ke kampus, diseleksi oleh LPPM tersebut, wawancara, bikin program kerja, bikin apa ya istilahnya, bukan laporan, bikin proposal untuk laporan kerja supaya kita menjamin bahwa kita bisa berkontribusi dengan baik, baru nanti diumumkan yang jadi delegasi Untirta. Kalau yang awal yang fakultas itu seleksinya dalam bentuk apa tuh, Kak? Kalau FISIP sendiri ini kirim CV, kirim portofolio, sama ada ngisi daftar riwayat selama kuliah, ikut organisasi apa dan sebagainya. Kalau FISIP memang kayaknya fokus utamanya itu di IPK dan kegiatan mahasiswanya kayak gitu. Kalau dari FISIP dapat berapa tuh waktu tahun Kakak? Yang kemana? Yang lolos ke UNIF mungkin? Ke UNIF 4 orang dan dipilih 1 orang, aku mewakili FISIP. Mungkin boleh diceritain tuh, kan Kakak lolos. Nah, gimana sih suasana pas pembekalan sampai keberangkatannya tuh? Oke, pembekalan di Untirta dulu kali ya. Iya. Kita akan dibekali oleh LPPM tadi kembali. Jadi kita akan jadi anaknya LPPM. Ada banyak Bapak Ibu dosen LPPM yang membimbing kita, memberikan arahan, memberikan apa ya istilahnya wejangan gitu terkait akomodasi dan sebagainya, apa saja yang bisa kita lakukan, apa saja yang sebaiknya kita tidak lakukan, tergantung dengan provinsi atau tempat yang akan kita kunjungi. Kemudian setelah itu berangkat ini juga alhamdulillah Untirta selalu didampingi sama orang LPPM-nya. 1 atau 2 orang selalu ada yang ikut ke tempat KKN kita. Kemarin ada 2 orang yang mendampingi, kebetulan ketua LPPM-nya sendiri Prof Mutia. Setelah itu pembekalan di sana kita ini nggak bisa digeneralisasi semua KKN kebangsaan ya. Ini aku cerita KKN kebangsaan versi Maluku. Versi Maluku. Jadi kita dikirim ke Barak TNI. Nah, sebelum ada Kang Dedi bikin program Barak TNI, saya kebetulan sudah masuk Barak TNI duluan nih. Pak Dedi, maaf nih Pak Dedi. Kita hidup layaknya orang yang di barak. Bangun subuh jam 4 pagi, kita ya biasalah TNI tegas, kita harus disiplin, gak boleh ada yang leha-leha, lemot dan sebagainya gitu kan. Makan pakai ompreng ya, yang MBG itu. Makan pakai ompreng. Nah, sebelum ada MBG juga aku udah MBG duluan kebetulan. Kita makan pakai ompreng secukupnya. Kemudian itu kurang lebih 3 hari di Barak TNI itu. Nah, ketika jam 8 pagi kita naik mobilnya TNI ke satu lokasi waktu itu. Kalau tidak salah Universitas Patimura sebagai tuan rumah ke Unpatinya. Kita di sana ada biasa acara seremonial pembukaan, ada banyak pertunjukan dan sebagainya. Kemudian ada arahan langsung dari orang-orang yang di Kementerian Pendidikan. Kemudian cara kita bersosialisasi, dikasih tahu juga sama Gubernur Maluku kalau nggak salah, atau Bupati atau Wali Kota Ambon kayak di Maluku tuh orang-orangnya seperti apa dan sebagainya supaya kita cepat menyesuaikan dan sebagainya. Setelah 3 hari pembekalan itu, kemudian kita baru langsung ke tempat masing-masing. Aku kebetulan tepat banget di ibu kotanya. Sejujurnya agak sedih sedikit karena kan yang namanya KKN kebangsaan, aku mikirnya aku udah dibawa ke laut mana, ke daerah mana. Kayak temen aku itu ya jadi karena emang dipilihnya kita nggak bisa milih, itu sudah ditentukan. Ya udah aku di Kota Ambon, tepatnya di Negeri Rutong. Pas baru nyampe negeri ya nyebutnya? Negeri. Pas baru nyampe negeri tuh apa sih Kak yang Kakak rasain di sana? Yang pertama itu terharu. Coba teman-teman bayangkan, orang-orang Maluku tuh orang-orang yang amat sangat baik banget gitu. Kita datang ke kantor negeri atau kantor desa itu udah banyak orang yang nyambut kita gitu. Selamat datang Ade gitu. Selamat datang Ade, dari mana bla 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 gitu kan. Pokoknya kita bener-bener langsung jadi ekstrovert gitu, kayak
wow gitu. Mereka penyambutannya sangat amat bagus kayak gitu. Nah kebetulan ini fun fact lagi, ini ada juga di pertanyaan, kita tuh nggak ada posko. Jadi kita nggak kumpul di satu posko, kita hidup di rumah masing-masing warga. Jadi satu orang akan diambil satu orang tua. Jadi sistemnya juga kalau nggak salah rebutan. Jadi dikasih tahu sama rajanya, kepala desa negerinya, bahwa akan ada 10 orang yang akan KKN. Orang-orang desa tuh, orang-orang negerinya tuh pada rebutan. Saya mau, beta mau gitu. Beta mau punya anak dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadinya karena cuma 10 orang, jadi 10 orang tua aja yang dikasih amanah. Kita langsung dijemput oleh orang tua masing-masing. Bahkan kita bingung gitu, kayak kita dijemput sama orang yang kayak kita nggak kenal ini siapa, kita nggak tahu dibawa kemana dan sebagainya. Alhamdulillah, alhasil kita dibawa ke rumah masing-masing. Jadi pas datang dibekalin sama raja, sama sekretaris negerinya, udah kita nggak ada tuh kita ngobrol antar kelompok, weh kalian gimana dan sebagainya, nggak ada. Kita benar-benar dengan kehidupan masing-masing ke rumah masing-masing. Kebetulan waktu itu aku dapat hook rumahnya, alhamdulillah pinggir pantai banget dan salah satu wisata juga di sana kayak gitu. Dan kebetulan orang tua angkat aku di sana, Mama Ate, Bapak Tata itu adalah pengelola pantainya. Alhamdulillah. Terus kalau semisal gak bisa kontekan, ngomongin kelompok itu gimana Kak diskusinya? Kita setiap hari janjian di jam 8 pagi ke kantor negerinya. Jadi sekalian bakar kalori juga ya. Kebetulan aku di ujung pantai banget rumahnya. Setiap hari harus naik ke atas untuk ke kantor negerinya kayak gitu. Dan by WA aja sih, karena kan alhamdulillah masih ada sinyal juga kalau di kota. Terus kalau boleh tahu prokernya apa aja tuh kayak yang kakak sama tim lakuin? Oke, untuk prokernya kita kalau nggak salah ada 8. Aku kayaknya nggak bisa ngejebutin semuanya karena Nggak apa-apa ya. Kayaknya beberapa lupa juga deh. Di sana kita yang paling besar itu adalah membuat kompos sagu menjadi bahan bakar. Karena di sana kita kan di sini adanya sawah ya. Sawah untuk beras dan sebagainya sebagai bahan pokok makanan. Kalau di sana itu sagu. Di Indonesia Timur itu ada sagu. Nah, sagu ini ada kebunnya, kebun sagu. Ketika panen sagu, limbahnya itu atau di beras tuh gabah disebutannya, itu tuh nggak kepake. Jadi menggunung, kadang bau juga kalau kena hujan dan sebagainya. Nah, karena kita punya anak pertanian sama anak teknik kimia, sama anak pendidikan kimia, jadi mereka berdua tuh konsul sama sekretaris negeri dan sebagainya membuat gimana caranya si kompos atau si limbah sagu ini menjadi sebuah bahan bakar kompos tersebut. Itu yang paling besar prokernya, karena memang kita mau ada impact langsung yang memang masyarakat melanjutkan juga apa yang proker kita laksanakan kayak gitu. Selain itu kita juga ada pemanfaatan medsos untuk pariwisata. Kebetulan di negeri Rutong itu ada pantai yang memang dijadikan kawasan wisata. Nah, kita melihat memang anak-anak mudanya ini cenderung masih belum mau ngonten. Dalam artian masih belum berani dan sebagainya. Padahal pantainya setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu selalu ada turis mancanegara yang datang kayak gitu. Nah, itu kan sayang banget ya kalau nggak dikontenin dan sebagainya. Jadi kita boost untuk si anak-anak mudanya, ayo bikin konten dan sebagainya melalui proker pengembangan konten tersebut. Gak ada orang dari mancanegara, berarti ini mereka tahu infonya dari mana tuh? Si pantainya? Info dari pantainya dari mana kalau misal turis mancanegara bisa datang ke situ? Kayaknya dibuat tour guide sih. Mungkin turis mancanegara kan datang ke kota Ambon. Biasanya kan mau ke Banda Neira ya, teman-teman. Kalau ke Maluku kan Banda Neira atau Pulau Oar gitu. Nah, karena memang ini pantainya di ibu kota banget, mungkin ada beberapa tour guide yang ngajak ke situ kayak gitu. Kayak kita ke pantai yang dekat dulu dan sebagainya gitu. Karena kalau ke Banda Neira emang agak susah sih. Itu perlu pembahasan yang lain. Iya. Tapi kalau selama kakak ini ada nggak sih tantangan yang paling sulit? Kayak mungkin dari fasilitas atau mungkin dari cuacanya, gimana tuh Kak? Oke, untuk fasilitas sendiri kembali lagi ya, ini kan aku di ibu kota banget. Jadi sebenarnya mau bilang susah juga enggak sih, karena kan kita kan dari Unteta ada 5 orang ya. 4-4-nya ini beneran minim fasilitas banget mereka. Jadi nggak tahu ya ini Tuhan kayak ngasih aku di tempat ibu kota atau gimana. Jadi emang aku paling nggak relate sama cerita-cerita mereka. Ketika mereka bilang, weh di rumah gua sedesa mati lampu dari pagi sampai sore. Sedangkan aku nggak pernah mati lampu sama sekali. Kemudian mereka kalau mau jajan atau apa harus jauh, jalan kaki, ngelewatin kebun dan sebagainya.
aku juga nggak relate dan sebagainya. Iya, Jadi anak mungkin kota nih ya. ya aku anak kota. Jadi mungkin untuk fasilitas nggak yang gimana-gimana, sama aja. Rumahnya juga bentukannya sama aja. Untuk cuaca paling ya, jujur di sana itu panas banget teman-teman, karena ya Indonesia Timur. Jam setengah 6, jam 6 pagi aja tuh matahari udah di atas gitu. Karena kebetulan aku pinggir pantai banget kamarnya dan rumahnya, jadi emang langsung bangun itu kena matahari itu. Panasnya panas banget, tapi itu bukan jadi kendala menurut aku, karena jujur langitnya biru banget. Di sini kita kalau mau ngelihat langit biru mungkin harus pagi kali ya di kampus Sindang. Iya. Karena kan kalau udah siang atau sore biasanya kan mendung atau kena polusi ya. Panasnya. Panasnya minta ampun gitu. Kalau di sana tuh panasnya beneran bikin langit jadi biru dan sebagainya. Jadi itu bukan kendala sih harusnya. Jadi malah kayak aku bersyukur kayak ternyata langit yang Tuhan ciptakan tuh kayak gini gitu birunya gitu, yang kita nggak pernah lihat itu di sini. Terus mungkin aku mau bahas yang itu lagi deh, prokarya lagi. Tadi kan kakak ada bahas yang pupuk ya. ya. Nah itu tuh gimana sih kak respon masyarakatnya, sama mereka kan ngelanjutinnya itu gimana tuh kak? Ya. Oke, responnya sangat amat senang karena mereka itu masalah utama mereka gitu, kayak ini tuh ya kita semua tuh nggak suka ngelihat sampah pasti. Mau dibuang juga dibuang kemana, karena produksi sagunya tuh terus menerus. Kayak kita produksi beras aja, kita kan butuh makan beras setiap hari. Jadi mereka juga memproduksi sagu hampir setiap hari atau setiap minggu. Si limbah sagu yang semakin menggunung ini kan kena air hujan, kena panas dan sebagainya, membuat aroma-aroma yang kurang sedap gitu. Jadi mereka resah menyampaikan itu ke kita di rapat awal. Alhamdulillah ada si anak pertanian sama anak pendidikan kimia itu muter otak lah, membuat si sampah atau limbah sagu ini menjadi kompos atau bahan bakar tadi. Nah kebetulan kita membagi dua ya, untuk prakteknya ada yang dijadikan tanaman, ada yang kita coba jadi bahan bakar juga. Sangat excited alhamdulillah. Kita targetin satu proker itu, si proker besar itu 20 atau 30 orang. Alhamdulillah yang datang lebih dari 50 orang, dan itu rata, bukan hanya ibu-ibu atau bapak-bapak, sampai anak-anak muda atau mungkin di sini teteh-teteh, kakak-kakak di sana tuh bener excited, karena memang setiap orang tuh banyak gitu limbah sagunya di dapur mereka, di tong sampah belakang rumah mereka gitu. Jadi alhamdulillah dengan program ini mereka bisa melanjutkan si limbah ini jadi pupuk tanaman, bisa juga jadi bahan bakar. Kalau ngomongin interaksi sama warga nih kak, ada nggak sih momen pas KKN tuh yang ngerasa kayak ini KKN banget nih gitu? Oke, mungkin orang-orang KKN tuh selalu memorinya di posko ya, karena kan tinggal satu rumah sama teman-temannya gitu. Kalau kita itu justru yang unik, kita jadi anak orang di sana gitu. Jadi kayak anak adopsi. Ya, anak adopsi bener banget gitu. Itu bener-bener unik banget dan aku nggak akan lupakan seumur hidup aku gitu kan. Bagaimana kita datang ke satu tempat, kita nggak kenal sama mereka, tapi mereka nganggap kita anak. Kita dikasih fasilitas tidur dengan sangat amat baik. Kita dikasih makan dengan amat sangat baik juga, dan mereka nggak pamrih sama sekali. Bahkan mereka akan marahin kita kalau kita ngasih balasan atau sebagainya kayak gitu, sebagai bentuk hadiah. Mereka akan marah kalau kita ngasih hadiah, karena bagi masyarakat Maluku menyambut tamu itu adalah hal yang paling penting. Di Islam juga kayak gitu ya harusnya, kayak kita harus menyambut tamu dengan sebaik mungkin. Jadi emang prinsip hidup orang Maluku gitu. Kalau ada tamu ke rumah saya, ya kita harus nge-treat dia sebaik mungkin kayak gitu. Jadi kalau cerita-cerita KKN ya alhamdulillah itu yang paling unik sih menurut aku. Kan tuh interaksi sama warga. Kalau interaksi sesama anggota kelompoknya gimana tuh kak? Nah kita interaksinya kumpul di kantor negeri, di kantor desa gitu. Jadi kita setiap pagi itu kumpul, nanti kita briefing hari ini mau ngapain aja. Dan kita juga selalu mencar sebenarnya. Kayak misalkan aku kan anak komunikasi, jadi aku jadi tim PDD juga, jadi tim dokumentasi sama konten. Aku biasanya diajak sama tim konten negerinya juga. Kita kadang ke UMKM buat bikin konten, kita kadang bikin konten di pantai. Terus kita juga kolaborasi sama komunitas-komunitas di negerinya. Ada forum anak, ada forum gereja dan sebagainya. Kayak gitu. Nah sisanya yang lain fokus dengan minatnya masing-masing atau bidang ilmunya masing-masing. Ada yang tadi anak pertanian fokus mengelola si limbah sagu dan lain sebagainya kayak gitu. Terus ada nggak sih kak momen yang lucu atau mungkin yang haru atau bahkan sampai yang horor nih kak selama KKN-nya? Yang mana dulu ya ini? Ada semua dong berarti. Yang horor kali ya. Boleh.
kita tuh di sini mungkin kalau horor kan sebagai bentuk jelmaan dari mayoritas kita. Ada hantu P gitu ya. Karena kan memang dikuburkannya pakai kain kafan. Makanya mungkin banyak orang yang melihat hantu P tersebut gitu kan. Kalau di sana kan mayoritas Kristen atau Protestan gitu. Jadi wujud hantunya bukan hantu P gitu. Apa tuh? Kan biasa ya kita kan kadang kumpul malam-malam gitu kan di pinggir pantai. Biasa ada anak dari kelompok kita tuh ada yang mengklaim dirinya tuh indigo gitu. Nah kebetulan dia adalah orang Maluku asli dari Universitas Patimura. Nah beliau sih nyampein kayak lebih serem hantu di sini gitu di Maluku itu. Karena memang hantunya berbentuk manusia gitu. Karena kan kalau tidak salah ya mohon maaf kalau salah. Dimakamkannya di agama Kristen atau Protestan itu kan didandani ya, dipakai jas dan sebagainya, bukan kain kafan gitu kayak. Jadi ya udah kalau ketemu sama mungkin kayak orang ya pucat dan sebagainya ya bisa jadi itu bukan manusia kayak gitu. Nah kebetulan teman kita kan ada yang harus ngelewatin hutan untuk ke rumah orang tuanya dan beliau perempuan, dan lagi dapat. Jadi beliau diganggu di kebun apa ya? Itu kebun bukan anggur, Tommy namanya. Mungkin bisa di-search juga oleh editor ya. Tommy itu. Saya ngasih PR ke editor. Tommy itu kayak anggur bentuknya. Nah, itu tuh kebunnya panjang banget. Itu tuh teman aku dari Aceh. Dan dia satu-satunya yang ngelewatin kebun itu. Jadi kita tuh semua ke arah pantai sedangkan dia ke arah kebun, ke bukit kayak gitu. Nah, dia dapat gangguan kurang lebih ya udahlah gangguan horor tapi itu membekas sih. Kita cerita itu pas balik lagi ke barak pas penutupan. Jadi selama di barak penutupan tuh kita cerita horor banyak banget. Salah satunya di barak juga. Ternyata di baraknya horor. Oh, ada juga. Jadi selain serem sama abang-abang TNI-nya, ternyata banyak cerita horor juga. Karena jujur emang baraknya kayaknya udah lama banget sih. Itu udah lama banget dari zaman penjajahan katanya kalau nggak salah. Jadi emang adalah yang mandinya tuh barengan. Mandinya kan di barak ya teman-teman yang mungkin mondok atau di barak mandi barengan tuh udah biasa ya gitu. Ya ada yang mandi subuh, ada yang mandi larut malam gitu. Kadang ada yang bersuara, ada yang suara ember dan sebagainya, tapi nggak ada orang dan sebagainya kayak gitu. Itu cerita-cerita horornya sih. Kalau lucunya apa ya? Cerita lucunya mungkin kita jadinya punya ini lebih ke haru sih. Berarti kita haru dulu. Kita punya teman. Punya teman seluruh Indonesia. Lucu juga sih sebenarnya. Kita punya teman satu Indonesia. Kalau misalkan aku pribadi ada teman di Jogja ya, anak UNY. Kemarin ke Jogja sempat liburan tahun kemarin ke Jogja, kontekan sama dia gitu kayak aku lagi di Jogja dan sebagainya. Punya teman di Bogor, lagi ke Bogor, kontekan gitu kan kayak. Jadi lucu sekaligus haru kayak di berbagai kota kita sudah punya teman gitu kayak kita bisa ada orang yang bisa kita hubungi kayak aku lagi di sini loh kayak bla 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 gitu. Kalau ketemu kalau nggak bisa ya nggak bisa kayak gitu. Kalau lucunya mungkin selama di sana kita bergelut dengan logat gitu kayak kita tuh 10 orang ini berkompetisi siapa yang ngomong Malukunya paling gacor kayak gitu kayak alhamdulillah salah satu yang dipuji adalah saya walaupun lidah saya sangat lidah orang Sunda, orang Banten gitu kan kayak nggak bisa ngomong, nggak terbiasa ngomong nada tinggi dan nggak terbiasa ngomong cepet gitu. Tinggi dan cepet tuh orang Maluku banget, sedangkan orang Sunda kalem dan ya udah kayak punten mangga gitu kan kayak. Jadi alhamdulillah dipuji akhir-akhir mau berangkat kayak wah bahasanya sudah bagus kayak gitu, ngomong Malukunya sudah bagus kayak gitu. Kalau cinlok ada nggak cinlok? Kalau dijodoh-jodohin sih ada kayak gitu, tapi enggak sih. Aduh. Karena saya bukan tim LDR, mohon maaf. Oh, berarti orang sarang boleh dong? Orang sarang. Boleh. Nah, itu DMC harusnya boleh. Nah, berarti seru banget ya kak kegiatan. Oh. Berarti seru banget ya kegiatannya. Boleh kali ya kita main games dulu nih biar gak yang boleh terpaku banget. Atau mungkin mau minum dulu? Enggak, aman. Aman. Oke. Kita mau main game namanya Intermezzo Games. Oke. Nah, ini tuh jadi kita kayak andai waktu bisa diulang, KKN Edition. Oke, mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama ya, Kak. Oke. Andai kamu bisa ngulang 1 hari di KKN, hari apa yang mau diulang dan kenapa? Oke, mungkin 2 hari kali ya. Biar karena sejujurnya semua hari pengen diulang sih.
Setiap hari itu setiap waktunya benar-benar memorable banget buat aku pribadi. Hari pertama datang ke negeri Rutong itu kita benar-benar tadi ya di awal aku bilang kita benar-benar disambut banget. Kita nggak tahu kita akan ditempatkan di rumah siapa, kita dapat orang tua yang kayak gimana dan sebagainya. Alhamdulillah langsung diambil gitu sama orang tua angkat masing-masing, dibawa ke rumahnya. Oh iya, aku belum nyebutin ya, namanya itu bukan orang tua angkat, orang tua piara gitu. Oh, piara. Kita oke. dijemput oleh orang tua piara kita masing-masing, dibawa ke rumahnya dan itu disambut dengan baik. Kita dikasih langsung tunjuk kayak ini nak untuk kamar kamu dan sebagainya. Terus kita langsung disuruh makan juga. Kebetulan makanan pertama aku papeda ikan kuah kuning, which is itu adalah ya salah satu alasan aku mau ikut KKN kebangsaan di Maluku, pengen rasain langsung ikan kuah kuning sama papeda dari Indonesia Timur. Alhamdulillah itu memorable banget, itu magic banget buat aku sih. Dan mungkin satunya hari terakhir itu kan kalau perpisahan itu beneran saat menyayat hati gitu ya, kayak bisa nggak sih kita 3 bulan gitu di sini atau 6 bulan di sini dan sebagainya gitu kan, kayak itu benar-benar sedih banget kita perpisahan. Ada satu kalimat dari mama piara aku kayak adek, jangan putus kontak, jangan putus komunikasi dan sebagainya, tetap saling berkabar gitu kan, mau bagaimanapun adek tetap anak mama dan papa selama-lamanya. Itu kayak itu ngena banget sih jujur. Udah itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Andai kakak bisa balik ke rumah orang tua piara ya? Iya, orang betul. tua piara, hal pertama apa yang pengen kakak lakuin? Bikin vlog. Jujur langsung mau pengen bikin vlog biar bisa kita lihat lagi, karena aku bikin vlog cuma di hari perpisahan aja. Pas pertama sama semingguan tuh aku nggak bikin vlog sama sekali. Nggak tahu ya aku nge-lag kah atau emang masih mencerna ini aku sedang berada di mana dan sebagainya. Tapi jujur sayang banget sih nggak bikin vlog. Kayak kan biasanya bikin tren before sama after gitu ya, kayak day one gitu, day one sama day terakhir last day gitu kan. Kayak aku nyesel banget gak bikin vlog, cuma foto kamar aku doang dan itu sangat amat sayang sih. Jadi kayak harusnya gue bikin vlog sih. Ya, padahal bisa day in my life. Ya betul. Itu penyesalan terbesar sih gak bikin day in my life. Oke, lanjut ke nomor 3. Andai kakak bisa ngulang satu kegiatan KKN biar hasilnya lebih maksimal, kegiatan apa tuh kak? Salah satu proker kali ya yang English Fun Learning. Itu kita sebenarnya bukan proker tapi agenda aja. Kalau nggak salah 3 hari doang. Kita ngajarin bahasa Inggris dasar ke anak SD sama SMP dan SMA. Membekali aja sih ke mereka, karena kan pantainya di negeri Rutong sudah banyak dikunjungi oleh bule-bule ya, turis mancanegara gitu. Jadi kayak kita ngasih boost juga ke mereka, kayak nanti disambut turisnya, ditanya how are you gitu, kayak where are you from dan sebagainya gitu kan. Kayak kalau bisa lebih maksimal sih mungkin bisa bikin proker besar gitu kan, kayak maybe kita bisa ngajak pemateri profesional atau ngundang orang yang memang fasih gitu di bahasa Inggris beneran kayak gitu. Tapi ada kendala nggak sih kak sama anak-anaknya, kan masih pada kecil, malu-malu nggak tuh? Anak-anaknya sangat excited ada kita gitu. Jadi kayak bener-bener selain orang tuanya, selain anak mudanya, ini anak-anaknya yang heboh gitu kayak. Nah ini juga kayak di hari perpisahan mereka tuh sekolah. Oh. Jadi mereka tuh pulang sekolah nyamperin ke rumah masing-masing. Jadi masing-masing dari kita itu udah punya circle-nya gitu kayak. Aduh, aku tuh sedih banget ya. Mama Ate cerita kayak ini ada 15 orang gitu, ada 10 orang yang ke rumah. Mana kakak Dowi gitu kayak. Sedang ya itu salah kayaknya kita pas perpisahan kita nggak pamitan ya ke anak SD, padahal mereka adalah fans terbesar kami gitu ya. Oh, fans ya. Mereka excited banget ya. Jadi diselipin sedikit juga ya, mereka jiwa belajarnya sangat tinggi. Itu yang bikin aku takjub banget di negeri Rutong di Kota Ambon. Aku mikir kan kayak orang Indonesia Timur, mohon maaf gitu, mungkin ke akses pendidikannya masih kurang dan sebagainya. Ternyata itu berbalik beda gitu. Mereka benar-benar semangat. Pas kita turun ngajar beberapa juga kayak semangat dan sebagainya. Ditanya cita-cita dan sebagainya, itu benar-benar semangat semuanya. Nggak ada yang sama sekali. Mereka pengen hidup mereka maju juga gitu. Mungkin lanjut ke nomor 4 ya. Andai waktu itu kamu lebih berani, hal apa yang pengen kamu lakuin? Jujur harusnya saya ke Banda sih teman-teman. Wow, itu soalnya ada 5 orang atau 7 orang dari mana ya, kayaknya dari UIN Jakarta sama dari UI. Mereka beneran ke Banda Neira setelah closingan KKN-nya. Jadi mereka tuh sudah menyiapkan trip ke Banda Neira sebelum
KKN itu berlangsung gitu. Nah, salahnya aku nggak nyari tahu gitu. Kayak itu selibat aja sama teman-teman di Untirta. Kayak bisa nggak ya kita ke Banda Neira gitu? Bisa nggak ya kita ke Banda Neira dan sebagainya? Harusnya kita beneran bikin rancangan tripnya dengan baik supaya kita bisa ke Banda Neira gitu kan. Kayak orang gila nih udah di Maluku nggak ke Banda Neira kayak gitu. Tapi kalau trip itu bayarnya sendiri atau Bayar sendiri. Oh, oke. Bayar sendiri. Termasuk rancangan sendiri ya? Iya, kegiatan jadi harusnya sendiri. bikin strategi sendiri. Oke, last one ya. Andai kakak bisa ngomong sesuatu ke diri kakak di awal KKN, kamu bakal bilang apa? Lebih dibikin sih strateginya ya. Salah satunya yang tadi ada in my life kali ya. Jujur, aku bahkan diprotes sama keluarga aku sendiri, sama kakak aku. Jauh-jauh ke Maluku nggak bikin vlog sama sekali, kata dia. Kayak nyesel banget. Terus aku mikir kayak iya nyesel banget sih, kayak jujur nggak bikin in my life. Kayak sebenarnya itu ngaruh juga karena sebelumnya delegasi Untirta tuh ada 10. Nah pas aku tuh cuma ada 5. Jadi emang ngurus sosmed KKN Kebangsaan Untirta, ngurus persiapan komunikasi ke LPPM dan sebagainya itu kita cuma 5 orang doang. Aku mikirin diri aku aja nggak kepikiran gitu kayak. Jadi ya udah itu hasilnya kayak gitu. Gak apa-apa lah. Nah, jawabannya keren-keren banget nih. Makin ngebuktiin kalau KKN ini tuh berdampak besar ya, Kak. Sangat berdampak besar buat saya pribadi. Dan mungkin Untirta juga karena Untirta udah 4 tahun berturut-turut ikut KKN Kebangsaan. Dari pengalaman kakak selama KKN nih, Kak, apa sih manfaat jangka panjang nih yang sekiranya bisa kakak dapetin atau rasain? Kayak mungkin dari relasi atau soft skill gitu. Oke, mungkin untuk objektifnya manfaat terbesarnya adalah kita bisa merasakan hidup dengan latar yang berbeda jauh dengan kita, gitu kan. Misalkan kita di Banten Muslim adalah mayoritas, sedangkan pas datang ke Maluku justru Muslim adalah minoritas. Kita harus belajar bagaimana memposisikan diri sebagai minoritas, tapi tetap nggak terbatas gitu, tetap bisa berkomunikasi dengan baik dan sebagainya. Itu juga ngaruh ke soft skill kita gitu, dari cara kita bisa menyampaikan komunikasi supaya bisa sama-sama, kan tujuan komunikasi itu supaya orang yang kita beritahu kan tahu gitu atau paham dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa belajar ternyata Indonesia tuh beneran sangat amat luas gitu, kayak kebudayaannya, tradisi mereka, cara mereka menghargai makanan, cara mereka menghargai diri sendiri, keluarga dan sebagainya. Itu pelajaran yang sangat amat berharga. Untuk subjektifnya tadi kita punya teman di seluruh Indonesia. Oke, mungkin ada pesan gak nih, Kak, untuk teman-teman DMCers yang mau ikut KKN Kebangsaan? Ada tipsnya nih, gimana sih biar bisa lolos gitu? Oke, untuk DMCers ya, DMCers. yang mau ikut KKN Kebangsaan, yang pertama harus niat sih menurut aku. Karena kalau niatnya cuma setengah, peluangnya kecil gitu. Kenapa? Karena jujur aku pribadi udah niat ikut KKN Kebangsaan sejak maba. Karena pas maba itu pas ospek ada di IG himpunan aku, Himakom Untirta, itu ada yang lolos juga anak Ikom. Namanya Kak Sofyan. Dari situ aku langsung nargetin aku harus lolos KKN Kebangsaan. Jadi aku emang beneran niat banget, seniat itu ikut KKN Kebangsaan. Yang kedua, aku udah nyari tahu semua seluk-beluknya dari maba itu. Semester 1, semester 2, semester 3 dan sebagainya. Aku udah nyari tahu caranya dan sebagainya. Tips dari aku harus aktif organisasi. Kenapa? Karena dari yang sudah lolos semuanya itu anak organisasi. Kalau dari yang aku perhatikan ya, dari 2 tahun sebelumnya, dari 1 tahun sebelumnya, dari angkatan aku, semuanya adalah anak organisasi atau anak yang di atas CV-nya itu benar-benar anak-anak yang aktif gitu. Kenapa? Karena kita bawa nama kampus, kita bawa nama Untirta. Nggak mungkin ketika sampai di sana ketemu dengan kampus-kampus yang bahkan lebih tinggi dari kita jadi minder, kita nggak percaya diri, kita public speakingnya atau komunikasinya kurang dan sebagainya. Jadi jangan lupa kalau masih semester 2, semester 4, 3, 5, ikut organisasi atau ikut kegiatan. Dan lihat-lihat aja dari KKN Kebangsaan sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, ada di webnya Kemendikbud ya. Sekarang sih bukan Kemendikbud ya, cari aja lah KKN Kebangsaan. Terus juga banyak kok di TikTok atau di YouTube yang upload recap-recapnya. Terus terakhir nih, Kak, kalau ada satu pelajaran hidup yang paling kakak ingat dari KKN? Pelajaran hidup ya, untuk tidak menjadi orang yang super power gitu. Dalam artian sebagai seorang manusia kita tetap harus merendahkan hati kita untuk tetap bisa menerima saran orang lain, untuk tetap bisa menerima nasihat orang lain, untuk bisa saling mengawinkan visi hidup kita dengan visi hidup orang lain supaya bisa mencapai satu tujuan yang sama gitu kan. Aku belajar dari KKN Kebangsaan ini kan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kita menurunkan ego ketika ego kita lagi tinggi-tingginya, tapi kita harus turun dulu gitu karena emang ini bukan daerah kita harus mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Itu sih supaya nggak jadi manusia yang egois, tetap bisa legowo
dan tetap membumi. Oke, makasih Kak. By the way nih Kak, aku lihat Kakak tahu di TikTok. Di FYP masuk FYP TikTok aku sama tagline Kakak yang Merayakan wisuda tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Nah, makasih banyak Oke. Kakak. Gak expect sih ya itu dibahas gitu. Iya, Thank you juga loh. makasih banyak buat Kak Ahmad yang udah sharing pengalaman KKN kebangsaannya. Itu cukup berharga banget sih buat aku, buat kita, buat DMCers ya. Gak kerasa kita udah sampai di akhir obrolan. Intinya kalau DMCers mau ngerasain Bhinneka Tunggal Ika secara langsung, harus banget ikutan KKN kebangsaan. Caranya jangan lupa untuk follow Instagram @kknkebangsaan_untirta untuk update kegiatan KKN kebangsaan. And also don't forget to like, comment, and subscribe sosial media DMC biar kalian gak ketinggalan informasi. Thank you and bye-bye.